pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pencarian Kasat Reskrim diwarnai kontak senjata dengan KKB. Komnas HAM selamat. Tuntut penambahan kuota beasiswa, puluhan mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa di kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro, Mimika. Teluk Yotefa adalah salah satu destinasi wisata unggulan yang populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah. Kontak tembak terjadi antara anggota gabungan TNI dan Polri serta Tim SAR dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Saat itu tim gabungan sedang mencari keberadaan Ibtu Tommy Marbun yang hilang beberapa bulan lalu. Kontak senjata terjadi selama 1 jam di Kali Rawara, Kampung Meah Lama pada hari Minggu. Saat itu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai dan anggotanya tengah berada di dekat sungai. Dan kemudian terdengar suara letusan senjata api yang kemudian dibalas anggota tim gabungan. Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Lalu saya bersama 4 anggota, kami datang ke sungai untuk mencegah. Kurang lebih pas jam 7:10, kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak, dan syukur mendapat perlindungan dari anggota BRIMOB melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Dan tadi kurang lebih jam 1, saya dievakuasi dari hutan Rawara di pinggiran sungai Rawara kembali ke Moskona di sini. Seluruh perwakilan Komnas HAM sudah dievakuasi ke ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Sejak 20 April lalu, sekitar 500 anggota gabungan dari Tim SAR, polisi dan TNI kembali mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun, Kasat Reskrim Teluk Bintuni, yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember tahun 2024. Terakhir, korban berada di distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Operasi pencarian tahap ketiga ini berlangsung selama 14 hari dan fokus pada pencarian korban, olah TKP, dan rekonstruksi kejadian. Sebelumnya, istri Ibtu Tommy Samuel Marbun sempat datang ke DPR RI melaporkan kejanggalan soal keberadaan suaminya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, akhirnya Komisi 3 memutuskan membuka kembali kasus ini dengan mencari keberadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Edi melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Puluhan mahasiswa dan pelajar asli Papua berunjuk rasa di halaman kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amukme Kamoro, Mimika, Papua Tengah atau YPMAKA. Pengunjuk rasa menuntut penambahan kuota bantuan pendidikan berupa beasiswa yang dikelola YPMAKA dari 4.000 menjadi 6.000 kuota. Menurut pengunjuk rasa, penambahan kuota ini untuk membantu dan menunjang mereka dalam menempuh pendidikan. Kami solidaritas calon mahasiswa Papua atau KAMAP mendesak kepada pihak YPMAKA agar bermitra dengan pemerintah Kabupaten Mimika untuk mendirikan kampus standar internasional di Kabupaten Mimika. Mengingat dana APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah YPMAKA Mimika saat ini belum bisa mengabulkan tuntutan pengunjuk rasa untuk menambah kuota pendidikan karena anggarannya terbatas. Adik-adik ini kan tujuannya memprotes terkait dengan beasiswa prestasi khusus Amukme Kamoro. Tapi juga mempertanyakan dan menginginkan adanya kuota tambahan baru ya.
Kita punya sekarang ini kan 4.000, mereka mau tambah lagi jadi 6.000. Tentu tidak bisa dari sisi anggaran. Kita punya anggaran kan dibagi-bagi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi tidak hanya pendidikan sendiri, tapi juga ada kesehatan. Kondisi sosial masyarakat kita dengan tingkat kesehatan yang seperti hari ini tidak memungkinkan kita hanya fokus di satu aspek saja. Kita bagi dana, bagi budget supaya semua bagian itu bisa dapat termasuk sentuhan di bidang ekonomi. Polisi memastikan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Papua ini berlangsung aman dan lancar. YP Mekar untuk berkoordinasi terkait bagaimana pendidikan mereka ke depan. Nah, seperti itu. Pada saat hari ini kami melaksanakan pengamanan, personil kami gabungan sekitar 60 personil. Usai melakukan aksi unjuk rasa, pendemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Rencananya pengunjuk rasa akan kembali pada hari Kamis mendatang dengan membawa nama-nama mahasiswa dan pelajar yang belum menerima beasiswa. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR Kaimana terus melakukan pencarian terhadap 2 nelayan yang hilang di perairan Lakahia, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Pencarian korban dilakukan dengan melibatkan keluarga korban. Tim SAR memperluas pencarian hingga ke pesisir Kampung Lakahia. Masuki hari keempat proses pencarian terhadap 2 korban yang hilang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan perahu fiber mesin 40 PK di perairan Kaimana, tepatnya di Lakahia. Sampai dengan hari ini masih terus tim SAR gabungan melakukan pencarian bersama potensi dan keluarga korban. Ada penambahan armada atau tim pencarian dari kantor pencarian pertolongan Timika menggunakan kapal RB217 milik Basarnas Timika yang akan melakukan pencarian dari Timika menuju Kaimana sesuai dengan rute atau jalur yang akan digunakan dalam melakukan pencarian. Sandi dan Basri berlayar dari kota Kaimana pada hari Kamis ke Pulau Lakahia dan harusnya sudah kembali ke Kaimana pada hari Jumat. Karena tidak kembali, keluarga korban melapor ke tim SAR. Diduga perahu cepat yang digunakan kedua nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Kaimana. Nelayan diimbau rutin mengecek informasi cuaca di BMKG saat akan mencari ikan. Igobat Momolin melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Harga buah kelapa saat ini tengah naik di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu juga di Merauke, Papua Selatan. Saat ini harga kelapa di Merauke naik hingga 100%. Kelapa yang biasa dijual Rp5.000 per butir saat ini naik menjadi Rp9.000 per butir. Menurut penjual, kenaikan harga kelapa disebabkan biaya pengiriman yang tinggi. Pak, untuk sekarang harga kelapa dijual per biji berapa, Pak? Ada 10.000, ada 8.000. Tadinya harga berapa yang 10.000? Yang kayaknya itu pertamanya itu 6.000. Terus? Yang 5.000 itu naik ke 6.000, 7.000. Kenapa sampai bisa naik mahal seperti itu, Pak? Karena pasanunya mahal juga kita ambil ke Oh, jadi dari pembelinya memang sudah tempatnya sudah mahal memang, Pak ya? Iya. Ini ambilnya dari mana, Pak? Sekitar dari Urum. Dari Urum itu ya. Kira-kira bakal naik lagi ya, Pak? Kemungkinan bisa jadi naik karena dari Jawa juga orang ambil dari sini. Selain biaya pengiriman kelapa dari petani tinggi, banyak pedagang yang menjual kelapa ke Pulau Jawa untuk mencari untung lebih besar, sehingga stok kelapa di Merauke minim. Meski harga kelapa tinggi, tidak mempengaruhi omset pedagang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.